Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nugraha Putra dengan NIM 2021-2030. Hari ini saya akan membuat atau mereview materi dari materi pertama hingga materi kelima yang telah diberikan. Oke, di materi pertama kita akan membahas tentang arsitektur perangkat lunak. Apa itu arsitektur perangkat lunak? Adalah suatu sistem yang menggambarkan komponen-komponen utamanya, hubungan-hubungan struktur, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Perancangan perangkat lunak adalah langkah awal pada tahap pengembangan suatu produk atau sistem perancangan dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengaplikasikan sebagaimana macam teknik dan prinsip untuk tujuan mendefinisikan secara rinci suatu perangkat atau proses di sistem agar dapat direalisasikan dalam suatu bentuk fisik. Tujuannya yaitu mendukung produksi perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di awal saat melakukan penyusunan perangkat lunak tersebut. Arsitektur perangkat lunak memiliki beberapa desain atau evolusi, yaitu perubahan dari sistem dari waktu ke waktu, yaitu dari panduan pengembangan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Ada beberapa desain dari perangkat lunak, yaitu detail implementasi, efisiensi, dan kegunaan. Kemudian kita lanjut ke kualitas atribut arsitektur perangkat lunak. Kualitas adalah ukuran keunggulan atau keadaan bebas dari kekurangan atau cacat. Selanjutnya ada atribut kualitas adalah karakteristik atau sifat dari suatu sistem perangkat lunak yang mencerminkan bagaimana sistem tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan di luar fungsi dasarnya. Arsitektur perangkat lunak memiliki dua klasifikasi kualitas atribut, yaitu atribut kualitas statis dan atribut kualitas dinamis. Apa itu atribut kualitas statis? Adalah mencerminkan suatu sistem dan organisasi secara langsung. Kemudian untuk atribut kualitas dinamis adalah mencerminkan perilaku sistem selama eksekusinya, yaitu saat dilakukan saja. Kemudian ada beberapa atribut kualitas umum seperti maintainability, reusability, kemudian ada interoperability, manageability, reliability, scalability, security, performance, dan availability. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu UML atau Unified Modeling Language. Kita akan memilah ya, apa sih Unified Modeling Language. Yang pertama, Unified mengkomunikasikan metode O.O yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di modeling merupakan digunakan untuk terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language berisikan sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan tersebut. Secara garis besar, UML ini adalah sebuah sistem yang nyata digunakan oleh pengguna yang berbeda. Kemudian bisa menjadi pengembangan, pengujian, atau bisnis analisis banyak lagi. Oleh karena itu, sebelum merancang sebuah sistem arsitektur dibuat dengan berbagai perspektif dan yang pertimbangan. Kemudian ada beberapa perspektif dari UML ini. Yang pertama ada desain, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada proses, yang keempat ada deployment. Ada beberapa manfaat dari Unified Modeling Language ini. Yang pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum dan mengimplementasikan sistemnya. Yang kedua, mengembangkan sistem. Yang ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Ada beberapa modeling dari Unified Modeling Language, yaitu pemodelan behavioral atau menggambarkan interaksi dalam sistem. Kemudian ada model arsitektur atau mewakili kerangka kerja keseluruhan dari sistem. Ada beberapa model dari UML ini, yaitu logical view, process view, use case view, physical view, dan development view. Use case view mendeskripsikan fungsi sistem yang dimodelkan dan perspektif dunia di luar sistem. Dan process view adalah mendeskripsikan proses-proses yang ada di dalam sistem, membantu memvisualkan apa yang terjadi di dalam sistem kita. Kemudian ada logical view, mendeskripsikan deskripsi abstrak dari bagian-bagian sistem, biasanya untuk memodelkan terbuat dari apa saja. Kemudian ada yang terakhir, ada development view, mendeskripsikan bagaimana bagian-bagian dari sistem diorganisasikan.
Dan yang terakhir ada physical view atau mendeskripsikan bagaimana desain dari sistem untuk kemudian dibawa sebagai entitas di dunia nyata. Next, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu ada data flow arsitektur. Batch sequential merupakan setiap komponen transformasi data tidak dapat memulai prosesnya sampai komponen sebelumnya menyelesaikan komputasinya. Ini berarti ini harus berurutan. Apabila proses 1 belum selesai, maka proses 2 tidak akan dilanjutkan. Kemudian ada data flow. Dalam arsitektur aliran data, keseluruhan sistem perangkat lunak dipandang sebagai rangkaian transformasi pada bagian atau dikumpulkan data masukan yang berurutan, di mana data dan operasi tidak bergantung satu sama lain. Kita lanjut. Batch sequential, komponen pertama yang memvalidasi semua transaksi, input, delete, dan update. Selanjutnya komponen kedua mengurutkan semua catatan transaksi. Kemudian yang bagian 3, komponen pembaruan memperbarui file master dengan transaksi yang diurutkan. Kemudian yang terakhir, modul laporan menghasilkan daftar baru. Jadi setelah selesai, modul laporan akan menghasilkan daftar yang baru. Jadi setiap modul yang sudah selesai, maka ada update dari daftar-daftarnya yang terbaru. Keuntungan dari batch sequential yaitu memberikan pembagian subsistem yang lebih sederhana. Setiap subsistem dapat berupa program mandiri yang mengerjakan data masukan dan menghasil data keluaran. Kekurangannya, memberikan latensi tinggi dan throughput rendah, tidak menyediakan konkurensi atau antarmuka interaktif, dan kontrol eksternal diperlukan untuk diimplementasi. Kemudian ada pipe and filter. Filter adalah transformasi aliran data independen atau transducer aliran. Ini mengubah data aliran data masukan, memprosesnya, dan menulis aliran data yang diubah melalui pipa untuk diproses oleh filter berikutnya. Ada filter aktif dan filter pasif di dalam pipe and filter ini. Keuntungan dari menggunakan pipe filter ini memberikan konkurensi dan throughput tinggi untuk memproses data yang berlebihan, memberikan fleksibilitas dan mendukung eksekusi berurutan dan paralel. Kekurangannya, tidak cocok untuk interaksi dinamis, penyebutan umum dan yang rendah diperlukan untuk transmisi data dalam format ASCII. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu data center arsitektur. Dalam arsitektur pusat data dipusatkan dan sering diakses oleh komponen lainnya yang mengubah data. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebutuhan data. Arsitektur pusat data terdiri dari 3 komponen, yaitu berkomunikasi melalui representasi dari komponen, mengakses struktur data bersama, dan relatif independen. Contoh paling terkenal dari arsitektur pusat data adalah arsitektur basis data. Misalnya sekumpulan tabel yang terkait dengan bidang dan tipe data dalam RDBMS. Contoh lain dari pusat data adalah arsitektur web yang memiliki skema data umum, yaitu struktur web meta web. Ada 2 jenis komponen, struktur data pusat atau penyimpanan data yang bertanggung jawab untuk menyediakan penyimpanan data permanen. Yang kedua ada pengakses data atau kumpulan komponen independen yang beroperasi pada penyimpanan data pusat, melakukan komputasi, dan mungkin mengambilkan hasilnya. Ada 2 kategori dari data center arsitektur, yaitu repository architecture style dan blackboard architecture style. Dalam repository, penyimpanan data bersifat pasif dan klien, komponen perangkat lunak atau agen penyimpanan data aktif. Kemudian untuk ini kliennya mengirimkan permintaan ke sistem untuk melakukan tindakan, misalnya memasukkan data. Prosesnya bersifat independen, dipicu oleh permintaan yang masuk. Keuntungannya menggunakan repository arsitektur adalah menyediakan fitur integritas data, pencanggahan, pemulihan, kemudian mengurangi overhead data sementara antar komponen perangkat lunak. Kekurangannya lebih rentan terhadap kegagalan dan replikasi atau duplikasi data mungkin terjadi. Perubahan struktur data sangat mempengaruhi klien, dan evolusi data itu sangat sulit dan mahal. Kita lanjut ke blackboard arsitektur. Dalam gaya arsitektur blackboard, penyimpanan data aktif dan kliennya pasif. Oleh karena itu, aliran logis
ditentukan oleh status data saat ini menyimpan data yang memiliki komponen papan tulis. Bertindak sebagai pusat penyimpanan data atau representatif internal dibangun dan tidak dilanjuti oleh elemen kompetitif yang berbeda. Untuk keuntungan dari Blackboard arsitektur ini memberikan skalabilitas yang memudahkan untuk memperbarui sumber pengetahuan, mendukung eksperimen dan untuk hipotesis, dan mendukung penggunaan kembali agen sumber pengetahuan. Serta kekurangannya itu perubahan struktur papan tulis mungkin berdampak signifikan pada semua agennya karena adanya ketergantungan yang erat antara papan tulis dan sumber pengetahuan, masalah dalam sinkronisasi beberapa agen, dan yang terakhir ada tantangan utama dalam merancang dan menguji sistem. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Architecture Description Language atau ADLS. Arsitektur model adalah representasi konseptual yang menggambarkan struktur perilaku dan pandangan dari suatu sistem. Ini seperti blueprint atau sistem yang menjelaskan komponen-komponen penyusunnya, bagaimana mereka terhubung dan fungsinya masing-masing. Ada beberapa jenis dari arsitektur model, yaitu arsitektur komputer yang menjelaskan struktur dan fungsi-fungsi komponen penyusun komputer. Kemudian ada arsitektur perangkat lunak yang biasa membahas tentang software pada komputer, dan arsitektur jaringan yang menjelaskan komponen jaringan, bagaimana mereka terhubung seperti router, switch, dan kabel. Manfaat dari ADL ini ada beberapa manfaat dari ADL ini, yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, membantu dalam identifikasi dan resolusi masalah arsitektur, mendukung otomatisasi analisis dan verifikasi arsitektur, mendukung evaluasi arsitektur sistem dan lebih terkontrol. Contoh-contoh ADL ACME. ACME arsitektur adalah ini sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem tertanam yang kompleks seperti sistem kontrol pada robot atau kendaraan otonom. Kemudian ada contoh-contoh ADL atau Architecture Analysis Design Language. Biasanya ini digunakan untuk menangani sisi perangkat keras seperti prosesor, bus, perangkat atau port, dan sisi perangkat lunak seperti proses, thread, dan data. Selanjutnya kita ada contoh dari ADL yang versi SDL atau Specification and Description Language. ADL ini populer di bidang telekomunikasi. Untuk merancang sistem komunikasi real time, SDL berfokus pada perilaku dan interaksi antara komponen dalam sistem komunikasi serta sinkronisasi untuk pertukaran data. Kemudian ada contoh ADL yang selanjutnya, yaitu adalah RUP atau Rational Unfettered Process. Meskipun ADL ini bukan ADL yang murni, RUP menyediakan framework pengembangan software yang terstruktur di dalamnya terdapat subbahasa untuk mendeskripsikan arsitektur sistem. RUP banyak digunakan untuk proyek perkembangan software yang berskala besar. Contoh-contoh dari RUP adalah ada beberapa fase, yaitu inisiasi komunikasi atau perencanaan proyek, yang kedua ada elaborasi atau perencanaan dan pembuatan model, yang ketiga ada konstruksi atau eksekusi dan pengembangan perangkat lunak, yang keempat ada transaksi, pembinaan kepemilikan klien, dan kelima ada produksi atau pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak. Itu dia tadi penjelasan saya atau review materi saya dari materi yang saya berikan dari materi 1 hingga 5. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.